Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai tata kelola IT, khususnya mengenai pengelolaan data atau file, mengenai konsep backup restore. Yang minggu sebelumnya udah kita pelajari, mulai dari tata kelolanya sendiri, definisi, COVID, terus organisasi, bagaimana mengelola organisasi TI, bagaimana mengelola perangkat keras, bagaimana mengelola perangkat lunak, sampai terakhir jaringan. Nah, hari ini kita bagaimana mengelola file atau yang biasa kita lakukan adalah backup restore ya. Nanti kalau waktunya dapat, kita akan lanjut di pengelolaan oh salah nih, ini bukan keamanan sistem, username password dulu ya. Nah, tujuan dari kalian belajar ini salah satunya adalah diharapkan mahasiswa ini nanti mampu mengetahui bagaimana mengelola file sendiri dalam bentuk konsep backup dan restore berdasarkan standar tata kelola IT atau IT governance dengan menggunakan standar COVID. Nah, kalau kita bicara siklus bagaimana kita mengelola file itu sendiri seperti yang ada di layar, ya. Ini kalau saya gambarkan seperti kita kalau bicara ngelola itu bicara konsep manajemen POAC, planning, organizing, activating, control. Ya, mungkin kalau rekan-rekan masih sempat ikut yang di pertemuan saya di organisasi, konsepnya seperti ini, ya. Mirip. Jadi kalau kita bicara ngelola, how to manage, bagaimana ngelola, ya tahapannya harus ada perencanaannya dulu. Yang kedua, bagaimana mengorganize. Mengorganize itu salah satunya kita bisa nanti menentukan apa saja yang akan dilakukan backup atau restore, dikelola. Activating ini pelaksanaan. Jadi ini penentuannya, eksekusinya sendiri ada di fase activating atau pelaksanaan itu sendiri. Dan setelah selesai yang kita lakukan, nanti kita kontrol. Nah, kurang lebih saya akan jelasin satu-satu dulu. Ini mengenai gambar yang ada di screen. Detailnya nanti akan ke sini, ya, detailnya. Jadi saya akan coba dengan konsep one sheet slide, ya, satu slide aja. Ini mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami mengenai konsepnya sendiri. Baik, kalau kita bicara planning, ini kan diartikan dari sisi perencana ya. Jadi kalau kita bicara rencana, ya nanti kita bikin backup planningnya, schedule planningnya, ya jadwalnya apa saja yang mau di backup. Backupnya apakah itu jenis harian, kalau harian itu mungkin apakah pagi, siang, sore gitu ya, ataukah ada backup mingguan, weekly, ataukah ada backup bulanan. Ini harus dischedulekan. Selain dari jadwalnya sendiri, kita harus tentukan dulu jenis-jenis data atau file apa yang akan di backup. Ya, jadi tidak serta-merta kita langsung lakukan backup, tapi kita list dulu. Nah, di dalam konsep ini, ya di dalam konsep backup planning ini kalau yang di atas seperti yang minggu sebelumnya saya jelaskan, kalau ini adalah pelaksanaannya, ya ini pelaksanaannya, ini pelaksanaannya. Yang di bawahnya ini adalah dokumen deliverable-nya atau output dokumennya apa aja. Nah, itu jadi cara bacanya itu ya. Kalau dibagi dua ini adalah yang atas itu pelaksanaannya, yang bawahnya adalah hasil pekerjaannya atau deliverable-nya. Nah, kalau kita bicara backup planning, yang pasti nanti keluarannya adalah adanya dokumen backup planning atau istilahnya backup scheduling. Ya, oke. Okay. Nanti setelah kita jadwalkan, mungkin jadwalkan ada di sini nanti ya. Nah ini ya, nanti saya loncat-loncat ya. Nah, dikaitkan dengan jadwalnya adalah dibuatkan jadwal perencanaan backup yang tadi saya sudah sampaikan. Tentukan kriteria apa saja yang mau di backup. Apakah itu database, apakah itu operating system, ataupun infrastruktur. Pak, infrastruktur apa yang di backupnya, Pak? Konfigurasi filenya, konfigurasi settingannya ya. Contoh database nih ada dokumen HRIS, database-nya ada database inventory dan seterusnya. Kalau OS yang mau di backup misalkan Windows Server. Kenapa perlu kita backup Windows Server? Karena sering banyak terjadi masalah ya. Kalau kita bicara backup itu sebenarnya dilandasi oleh kenapa kita perlu backup. Nah, ini mungkin saya definisikan dulu. Ini adalah sebagai proses membuat salinan data sebagai cadangan saat terjadi kehilangan atau kerusakan data asli. Ya, salinan data ini disebut sebagai data backup. Ya, nah biasanya orang kalau melakukan backup itu pernah dengar kompres nggak? Dikompres atau pakai WinRAR, WinZip ya atau dokumen lain. Itu adalah fase dari mana kita membackupnya. Jadi ada yang backup
dikompres, ada juga backup yang tidak dikompres. Maksudnya tidak dikompres gimana, Pak? Yang tidak dikompres itu artinya backup-nya itu hanya filenya, jadi kayak copy, ya, mengcopy data. Nah, berikutnya ada restore. Restore itu adalah atau recovery adalah ini nama lain dari proses pengembalian data atau file setelah dilakukan proses backup, ya. Backup akan menjadi sia-sia jika proses pengembalian dan perbaikan data sulit dilakukan. Jadi contoh ini kita bikin ini mesin ya, mesin 1, mesin 2. Oke, kita lakukan ini ada database, kita lakukan backup berkala. Contoh kayak banking ya, banking itu sehari bisa 2 kali melakukan backup, bahkan 3 kali. Ya, ada backup pagi, ya, siang, dan bahkan malam. Ya, kalau rekan-rekan biasa suka transaksi ya, yang di internet banking tuh terutama itu kalau malam tuh ada beberapa fasilitas di internet banking itu malam nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena mereka sedang melakukan proses operasional data tadi dalam bentuk backup terutama. Jadi ini backup di sini gitu. Nah itu di copy atau di backup tadi dalam satu mesin atau perangkat yang berbeda. Kalau tiba-tiba ini bermasalah, ya kelihatan nggak coretan saya, Ibnu Siti? Halo, coretan saya kelihatan nggak? Saya nyoret-nyoret. Halo, Loha, Ibnu, Siti, kedengeran nggak suara saya? Halo, kalau Ya, nggak, Pak. oh iya, maksudnya dikonfirmasi, karena jangan sampai nanti saya bicara sendiri, kalian nggak dengar, nggak nyimak. Gitu. Ntar saya ngobrol sendiri aja gitu, kalian nggak nyimak. Ini coret-coretan saya kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, nah jadi maksudnya saya biar kalian nyimak. Jadi pada saat terjadi crash atau datanya rusak, nah ini nanti ini yang disebut sebagai proses backup ini. Ya. Pada saat terjadi crash, nah ini kita mau lakukan restore, kita balikin. Ya, ini adalah namanya restore. Itu mengembalikan. Ya. Tujuannya apa? Ya supaya data yang semula rusak itu bisa kembali. Ya. Oke. Nah, manfaat backup itu adalah preventif terhadap data loss file atau kehilangan data maupun data korup. Ya, korup itu biasanya filenya ada tapi dia nggak bisa dibuka gitu ya. Filenya ada tapi biasanya datanya berubah di dalamnya. Terus kedua melakukan evaluasi atau compare terhadap pekerjaan baru dan sebelumnya. Biasanya kalau di dalam pelaksanaan proyek itu backup itu penting, salah satunya adalah untuk mengcompare data sebelumnya berapa ya terhadap pekerjaan sebelumnya. Jadi nanti bisa digambarkan. Nah, kalau kita bicara konsep backup restore, ini beberapa medianya, ada mulai dari hard disk yang ini, ya ada tip magnetic, ada hard disk, ada optical disk, ada konsep solid state storage, ya atau micro SD atau SSD, ya atau yang sekarang lagi juga banyak backupnya secara remote. Artinya backup itu tidak harus langsung ke mesin, tapi kita bisa online. Contoh kalau kalian tahu Google Drive, Dropbox itu juga metode remote backup. Jadi kita tinggal data-data kita tinggal naikin aja ke sana backup. Nah ini tadi saya cerita jenis-jenis backup, ada database, operating, ada file ataupun konfigurasi dari infrastruktur sendiri, ya router, baik switch, access point. Pak, kenapa infrastruktur tuh harus di backup, Pak? Gitu. Pak, kenapa infrastruktur tuh harus di backup? Ya. Nah, misalkan begini, yang banyak kejadian. Contoh kalian tahu switch ya, switch. Switch tahu nggak itu? Router atau switch? Ya kalau kalau saya coba apa namanya? Saya coba ini. Ini browsernya kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, switch atau router. Nah, ini kalau kita bicara perangkat-perangkat seperti ini yang kalian lihat, ini dia mempunyai konfigurasi nih. Konfigurasi apa? Settingan IP-nya.
ya IP-nya, portnya berapa, routernya, bahkan konfigurasi routernya, isinya mengenai settingan IP, user aksesnya. Kalau tiba-tiba perangkat ini jebol, maksudnya jebol gimana Pak? Bisa karena sifatnya karena elektrik ya, petir ya, atau karena listrik yang naik turun jetrek ya, istilah orang bilang tuh jetrek mulu, fluktuatif. Nah ini bisa perangkat ini jebol gitu. Nah pada saat ada penggantian perangkat, misalkan perangkat dimasukin baru, nah itu nggak serta-merta langsung bisa kita pakai. Kenapa? Karena ini bawaan dari pabrik itu adalah defaultnya, standarnya. Artinya apa? Perangkat ini udah disetting konfigurasi, nggak bisa ya langsung diterapin. Kalau nggak ada backup, wassalam. Maksudnya wassalam, ya harus konfigurasi ulang. Konfigurasi ulang ini itu bisa butuh waktu lama tuh. Ya, apalagi kalau konfigurasi perangkat-perangkat yang mikrotik gitu ya. Router yang merek-merek mewah seperti Cisco, itu nggak seperti kita nyolokin pakai itu apa switch yang biasa gitu, colokin atau access point pun juga perlu dikonfigurasi gitu ya. Nah pada saat terjadi crash, perangkat baru datang, nah itu nggak perlu disetting lagi. Diapain Pak? Di-restore aja. Apa yang di-restore? Settingan konfigurasinya. Tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah agar perangkat itu bisa segera up. Up itu naik, nggak perlu nunggu konfigurasi. Ya, oke. Ya seperti itu. Itu salah satu kenapa kita perlu lakukan backup tadi ya terhadap perangkat-perangkat. Oke, berikutnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan backup restore tadi, ini adalah tipe kompresinya. Kita mau kompres yang levelnya standar, low, atau high compression. Ya. Standar ini nanti mempengaruhi kapasitas dari size file backupnya. Ya. Kalau high compression ini semakin kecil ukuran size-nya. Ya. Tapi kalau standar, ya akan standar aja. Contoh filenya 5 mega, dikompres itu jadi misalkan 2 mega gitu ya, 2 mega. Nah, kalau yang standar, kalau high lebih kecil lagi, bisa jadi mungkin 1 mega gitu, karena dikompresnya lebih tingkat kompresinya tinggi gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa format yang biasa dikompres, zip, RAR, ISO, dan lain-lain. Nah, tidak semua aplikasi backup mendukung semua format file ini ya. Nah, umumnya kalau kita bicara format yang biasa dipakai itu adalah zip ya. Oke, ini ada beberapa tools yang biasa dipakai untuk backup, ada My Backup Pro, Backup Assistant, ada Symantec dan seterusnya. Nah, ini kalau salah satu bawaannya dari Microsoft, ada proses yang namanya sistem restore. Ini untuk merestore sistemnya sendiri ya kalau jadi ada masalah, termasuk backupnya. Nah, ini yang tadi saya cerita bicara planning ya sudah ditentukan tadi. Nah, ini yang tadi saya cerita bicara mengenai jadwal backup-nya itu kapan aja gitu. Nah, contoh di sini ya. Contoh di sini di materi ini ada backup harian, ada backup harian, ada nah ini backup ya. Melakukan backup database setiap hari. Apa yang di backup? Database Mayop. Nah, siapa yang bertanggung jawab PIC-nya? Disebutin Mo atau ini nama orang singkatannya. Nah, kapan? Nah, ini backup-nya setiap hari. Termasuk juga di sini jadwal kapan mau dilakukan backup. Jadi di dalam melakukan planning backup itu ditetapkan di awal. Nah, berikutnya kalau kita bicara ini fase planning ya, fase planning. Berikutnya fase organizing. Organizing yang di sini, yang tadi saya jelaskan di apa namanya? Nah ini nih, organizing ya, organizing. Nah, di fase organizing atau penetapan itu sendiri, itu nanti adalah ditentukan dulu, dimasukkan ke dalam job description atau uraian kerja. Ya. Kenapa kita penting menuangkan tugas tanggung jawab terkait backup itu di dalam satu dokumen? Karena nanti di dalam standar tata kelolanya itu pasti ditanya, siapa yang bertanggung jawab? Ada nggak prosedur backupnya? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, makanya ini ditentukan nih. Ya, contoh menyetujui untuk melakukan backup restore terhadap sistem atau aplikasi atau source code lain. Ini salah satu
uraian kerja. Jadi kalau kita kerja, saya job desk-nya kerjanya ngapain aja sih? Nah, ini ada di sini. Nah, berikutnya ini adalah salah satu contoh WI. WI itu work instruction atau instruksi kerja. Jadi kalau orang misalkan Siti orang baru, Ibnu orang lama, kalau mau cara backup gimana? Nah, Ibnu harus bikin WI-nya nih. Tujuannya apa? Tujuannya biar kerjaannya itu seragam. Maksudnya seragam gimana, Pak? Siti walaupun orang baru, cukup dengan baca perintah ini udah paham gitu. Ya. Jangan sampai nanti kerjaan itu di-keep aja sama si Ibnu. Pada saat Ibnu nggak masuk, Siti disuruh backup nggak ngerti. Saya tanya, Siti kenapa nggak ada backup? Wah, saya nggak tahu Pak caranya gimana. Nah itu yang bahaya. Di dalam tata kelola IT itu nggak boleh. Ya artinya harus ada transfer knowledge, transfer pengetahuan mengenai satu proses kepada tim yang lain. Salah satu ukuran itu dilakukan adalah dengan menggunakan semacam standar atau prosesnya, prosedur sendiri. Ya, contoh untuk server Exchange menyiapkan hard disk, setelah semua di ini klik start dan seterusnya. Ini tahapan-tahapan. Ya. Berikutnya di fase A activating ini lebih kepada file backup dan restore. Ya, activatingnya sendiri pelaksanaannya. Nah, setelah kita tadi di planning, ya direncanakan kapan, oleh siapa, apa saja yang di backup sudah ditentukan. Nah, ini di fase organizing dilengkapi juga, disempurnakan dengan uraian kerja serta work instruction, ya instruksi kerjanya apa saja atau SOP-nya. Nanti baru fase berikutnya adalah di fase activating. Activating itu pelaksanaan. Nah, ini dilakukan pelaksanaan backup restore secara berkala. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di awal tadi, ya di awal. Nah, berikutnya pastikan bahwa proses backup restore itu sudah berjalan sesuai harapan. Artinya apa? Artinya bahwa kebanyakan orang udah backup tinggal aja gitu, udah berhasil, sukses. Tapi pada saat nanti di restore itu nggak bisa dibuka. Nah itu yang paling banyak kejadian, termasuk saya. Nah, makanya saya dulu di tim saya pada saat ada proses backup itu harus ada paraf. Oleh siapa Pak? Oleh atasannya. Tujuannya apa Pak? Tujuannya untuk memastikan bahwa proses backup ataupun restore itu benar-benar sudah dilakukan dan tidak ada masalah. Ya. Contohnya seperti apa Pak? Nah ini contohnya seperti form ini. Yang di bulan Januari yang di backup statusnya oke apa enggak, PIC, nah PIC-nya ini paraf. Paraf. Nah, mengetahui juga paraf. Misalkan saya Ibnu yang yang melakukan backup, saya sebagai atasan Ibnu. Nah, saya cek coba cek Exchange, bener nggak di backup? Coba lihat size-nya berapa. Coba di restore tes. Jadi di tes tuh satu-satu. Jadi saya nggak langsung paraf aja di sini. Oke, Ibnu udah tanda nggak? Nah itu nggak boleh. Kenapa? Tujuannya lebih kepada memverifikasi. Memverifikasi apa? Mengecek ulang. Mengecek ulang agar proses ini benar-benar dilakukan. Ya. Itu penting ya, kalau kalian nanti kerja sebagai atasan jangan ABS. Apa tuh Pak ABS? Asal Bapak senang. Udah diparah sama Ibnu misalkan, saya senang aja, udah aman. Enggak, dicek lagi. Bisa jadi tim yang melakukan tadi ada kekurangan gitu. Ya. Oke, itu bicara fase activating. Nah, berikutnya dikontrol. Kontrol itu sendiri lebih kepada tadi melakukan monitoring, evaluasi backup atau restore secara berkala tadi dengan perencanaan jadwal dan lakukan testing. Tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, testing terhadap apa yang sudah di backup, ya termasuk juga monitoring evaluasi backup restore. Oke, untuk materi ini ada pertanyaan karena memang materinya nggak banyak. Habis ini saya langsung masuk materi satu lagi. Itu. Bagaimana Pak? Oke, ini sebentar, ini karena saya karena saya ini ya, rekam